Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Ahluda Yusuf, kelompok XB, mata kuliah Jarkom, NIM 2211601824. Di sini saya akan membahas tentang artikel Protocol for Packet Network Communication by Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn, itu member dari EEE. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas latar belakang dari artikel, konsep jaringan paket, protokol TCP, protokol IP, kompatibilitas dan standarisasi serta kesimpulannya. Oke. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengembangan sebuah protokol untuk interkomunikasi jaringan paket yang dikenal sebagai TCP/IP. TCP/IP sendiri adalah protokol yang menjadi dasar dari internet modern saat ini. Dalam jurnal ini, penulis menguraikan masalah yang dihadapi dalam membangun jaringan komputer yang terhubung secara global. Mereka mengusulkan konsep jaringan paket, di mana data dikirimkan dalam paket-paket kecil melalui jaringan dan kemudian dipulihkan di tujuan akhirnya. Untuk protokol TCP digunakan untuk memastikan pengiriman yang andal dan urutan yang benar dari paket-paket ini. Selain itu, jurnal ini juga mengenalkan protokol IP, yaitu Internet Protokol yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket-paket di jaringan. Protokol ini memungkinkan paket-paket data untuk dikirimkan melalui jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat dan jenis jaringan yang berbeda. Artikel ini juga membahas berbagai aspek protokol TCP/IP, termasuk cara kerja protokol, pengamatan IP, routing, dan metode pengendalian aliran data. Bagian yang pentingnya yang perlu disoroti yaitu kompatibilitas antara jaringan yang berbeda dan kebutuhan untuk mengadopsi standar yang lama. Kita akan coba melihat latar belakang dari protokol for packet network ini. Latar belakangnya yaitu mencakup tentang masalah yang dihadapi dalam membangun jaringan komputer yang terhubung secara global. Pada saat jurnal ini ditulis, masih ada tantangan besar dalam menghubungkan jaringan komputer yang berbeda menjadi satu entitas yang terintegrasi. Pada awalnya, jaringan komputer didesain untuk beroperasi secara terisolasi dan menggunakan protokol komunikasi yang berbeda-beda. Hal ini menyulitkan pertukaran informasi dan kolaborasi antara jaringan yang berbeda. Diperlukan solusi yang dapat mengatasi perbedaan protokol, perangkat keras, dan perangkat lunak yang ada di jaringan-jaringan tersebut. Penulis menjelaskan bahwa solusi yang diperlukan adalah pengembangan sebuah protokol yang dapat memungkinkan interkomunikasi antar jaringan paket. Konsep jaringan paket diusulkan sebagai solusi yang efektif, di mana data dikirimkan dalam bentuk paket-paket kecil melalui jaringan dan kemudian dipulihkan di tujuan akhir. Dalam sistem jaringan paket, setiap paket dapat mengikuti jalur yang berbeda menuju tujuan dan dapat diatur ulang secara independen. Jurnal ini muncul pada periode awal pengembangan internet, di mana penulisnya yaitu Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn menyadari perlunya sebuah protokol dapat memungkinkan komunikasi antar jaringan yang heterogen. Dengan adanya protokol yang dapat memastikan pengiriman data yang andal, urutan yang benar, dan kompatibilitas antara jaringan yang berbeda, pengembangan jaringan komputer global dapat terwujud pada akhirnya. Selanjutnya kita akan melihat konsep dari jaringan paket yang ada beberapa poin, yaitu pengiriman data dalam bentuk paket, keuntungan jaringan paket, pengalihan paket, independensi, dan rute dinamis. Pengiriman dalam bentuk paket ini menjelaskan bahwa data dikirimkan dalam bentuk paket-paket kecil. Setiap paket memiliki ukuran yang terbatas dan terdiri dari header, yaitu informasi pengalian, dan payload, yaitu data yang akan dikirimkan. Pengiriman data dalam bentuk paket memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien, karena paket-paket tersebut dapat diproses dan dikirimkan secara terpisah. Yang kedua, ada keuntungan jaringan paket. Dalam jurnal ini bisa kita lihat keuntungan penggunaan jaringan paket itu yang pertama yaitu efisiensi. Dengan membagi data menjadi paket-paket kecil, jaringan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan memastikan penggunaan bahwa bandwidth yang digunakan sudah optimal.
Yang kedua yaitu toleransi kesalahan. Dalam jaringan paket, jika terjadi kesalahan dalam pengiriman suatu paket, hanya paket tersebut yang perlu dikirim ulang, bukan seluruh datanya. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas atau traffic control. Jaringan paket memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih baik dengan mengandalkan kecepatan pengiriman paket dan mengatur prioritas pengiriman. Selanjutnya, poin pemulihan paket. Jaringan paket juga memungkinkan pemulihan paket yang hilang atau rusak di tujuan akhirnya. Jika tidak ada paket yang tiba dengan benar, penerima dapat meminta pengiriman ulang paket tersebut tanpa mengganggu pengiriman paket-paket yang lainnya. Poin yang keempat yaitu independensi dan rute dinamis. Jaringan paket memungkinkan paket-paket untuk mengikuti jalur yang berbeda menuju tujuan tergantung pada kondisi jaringan saat itu. Hal ini memungkinkan adanya independensi dan fleksibilitas dalam rute pengiriman, serta memungkinkan adanya perutean dinamis yang dapat menghindari kemacetan dan gangguan jaringan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang protokol TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Di sini ada beberapa poin, yaitu pengiriman data yang handal, pengendalian aliran atau flow control, pemulihan kesalahan, error recovery, pengiriman dengan urutan yang benar, pengaturan kecepatan pengiriman. Pada pengiriman data yang handal, TCP ini bertanggung jawab untuk pengiriman data standar melalui jaringan. Protokol ini memastikan bahwa paket-paket data dikirimkan dan diterima dengan benar tanpa adanya kesalahan atau kerusakan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan paket, TCP akan meminta pengiriman ulang paket tersebut. Yang kedua, pengendalian aliran atau flow control. TCP juga mengatur pengendalian aliran data antara pengirim dan penerima. Dengan menggunakan teknik buffering dan pengiriman paket tanpa terkendali, TCP mengatur laju pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas penerima. Hal ini mencegah terjadinya penumpukan data atau buffer overflow yang dapat menyebabkan kehilangan paket. Yang ketiga yaitu pemulihan kesalahan atau error recovery. Protokol TCP memiliki mekanisme untuk pemulihan kesalahan dalam pengiriman paket. Jika terdeteksi adanya paket yang hilang atau rusak di tujuan, TCP akan mengirimkan permintaan untuk pengiriman ulang paket-paket tersebut. Dengan demikian, TCP memastikan integritas data yang dikirimkannya. Selanjutnya, pengiriman dengan urutan yang benar. TCP memastikan bahwa paket data diterima di tujuan dengan urutan yang benar. Jika paket tiba di tujuan dalam urutan yang tidak benar, TCP akan mengatur ulang paket-paket tersebut sehingga data dapat dipulihkan dengan benar. Yang kelima, pengaturan kecepatan pengiriman. Protokol TCP juga mengatur kecepatan pengiriman paket-paket data. Hal ini dilakukan dengan memonitor kondisi jaringan dan mengatur laju pengiriman agar sesuai dengan kondisi yang stabil. Jika jaringan mengalami kemacetan atau kelebihan beban, TCP akan mengurangi laju pengiriman untuk menjaga kualitas dan keandalan pengiriman data. Selanjutnya ada protokol IP. Pada protokol IP ini, yang pertamanya ada pengelamatan IP. Protokol IP ini bertanggung jawab untuk memberikan pengelamatan kepada setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP yang unik. Alamat IP terdiri dari dua bagian yaitu alamat jaringan dan alamat host yang mengidentifikasi perangkat tersebut di dalam jaringan. Yang kedua, pengelamatan dan pengiriman paket. Dengan menggunakan protokol IP, paket-paket data dikirimkan melalui jaringan. Setiap paket memiliki header IP yang berisi informasi penting, termasuk alamat pengiriman, alamat tujuan, dan informasi kontrol lainnya. Header IP memungkinkan paket-paket data untuk dikirimkan melalui jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat dan jenis jaringan yang berbeda. Ketiga, routing paket. Protokol IP menggunakan mekanisme routing untuk mengarahkan paket-paket data menuju tujuan yang tepat. Ketika paket dikirimkan, setiap perangkat di jaringan akan mengevaluasi alamat tujuan dan menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh paket tersebut. Tabel routing berisi informasi tentang jaringan yang terhubung dan jalur-jalur yang optimal. Yang keempat, perutean dinamis. IP mendukung perutean dinamis, di mana informasi tentang jaringan dan jalur dapat berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi jaringan. Jika ada perubahan dalam jaringan, seperti kegagalan koneksi atau perubahan topologi, protokol IP akan beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mengupdate tabel routing untuk memilih jalur yang baru. Yang kelima adalah kompatibilitas antar jaringan.
Salah satu tujuan utama dari protokol IP adalah untuk memungkinkan kompatibilitas antara berbagai jenis jaringan. Protokol IP memastikan bahwa paket-paket data dapat dikirimkan antara jaringan-jaringan yang berbeda, termasuk jaringan lokal, jaringan area luas atau WAN, dan jaringan publik seperti internet. Baik, selanjutnya ada kompatibilitas dan standarisasi perangkat. Kompatibilitas antar perangkat merujuk pada kemampuan perangkat-perangkat berbeda untuk saling berinteraksi dan beroperasi bersama dengan efisien. Dalam konteks jaringan komputer, kompatibilitas mengacu pada kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan tepat. Standarisasi yang konsisten dan diadopsi secara luas memainkan peran penting dalam mencapai kompatibilitas ini. Yang kedua, kompatibilitas antar jaringan. Kompatibilitas juga berkaitan dengan kemampuan berbagai jenis jaringan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam lingkungan yang terhubung secara global seperti internet, jaringan-jaringan yang berbeda seperti LAN, WAN, atau jaringan publik harus dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Protokol standar seperti TCP/IP memastikan kompatibilitas antar jaringan dengan menyediakan mekanisme yang konsisten dan diadopsi secara luas. Yang ketiga, interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem atau perangkat bekerja bersama dan saling beroperasi dengan efektif. Dalam konteks jaringan komputer, interoperabilitas berarti kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja sama tanpa kendala. Standarisasi yang baik memungkinkan interoperabilitas ini dengan menyediakan pedoman yang jelas dan kompatibilitas antar perangkat dan antar jaringan. Yang keempat, standarisasi protokol, yaitu proses mengembangkan dan mengadopsi aturan dan spesifikasi yang sama untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan. Dalam hal ini, protokol seperti TCP/IP memiliki peran sentral dalam memberikan standar komunikasi yang umum dan diterima oleh berbagai perangkat dan jaringan. Standarisasi protokol memungkinkan perangkat dan jaringan yang berbeda untuk saling berinteraksi dengan lancar dan efisien. Yang kelima, organisasi standar seperti Internet Engineering Task Force atau IETF dan Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IAEA berperan penting dalam mengembangkan dan memelihara standar komunikasi dalam jaringan. Organisasi ini membawa para ahli industri dan akademisi untuk merumuskan protokol dan standar yang sesuai. Adopsi standar ini oleh industri dan komunitas teknologi sangat penting untuk memastikan interoperabilitas dan kemajuan yang konsisten dalam pengembangan jaringan. Kesimpulannya, dapat kita lihat pada poin pertama, yaitu keberhasilan protokol TCP/IP, yang mencatat bahwa TCP/IP telah menjadi landasan kesuksesan internet modern. Integrasi protokol TCP dan IP dalam suite TCP/IP memungkinkan pengiriman data yang andal, pengelamatan yang efektif, dan interoperabilitas antar jaringan yang luas. Yang kedua itu skalabilitas dan fleksibilitas. Suite protokol TCP/IP telah terbukti sangat scalable dan fleksibel dalam mengatasi pertumbuhan internet. Protokol ini dapat melayani jumlah perangkat yang besar dan berbagai jenis jaringan dengan kemampuan penyesuaian dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan jaringan. Yang ketiga, kompatibilitas antar perangkat dan antar jaringan. Kompatibilitas antar perangkat dan antar jaringan menjadi faktor kunci dalam memastikan interaksi yang efisien dan pertukaran data yang lancar. Suite protokol TCP/IP dengan standar yang diadopsi secara luas memastikan kompatibilitas ini dan memungkinkan perangkat dan jaringan berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat adalah standarisasi dan organisasi. Dalam artikel ini ditekankan bahwa pentingnya standarisasi protokol dan peran organisasi standar seperti IETF dan IAEA dalam mengembangkan dan memelihara standar komunikasi jaringan. Adopsi standar ini oleh industri dan komunitas teknologi memainkan peran penting dalam memainkan interoperabilitas dan kemajuan yang konsisten dalam jaringan. Yang kelima, kontribusi terhadap pengembangan internet. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa kontribusi penting yang dilakukan oleh penulis Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn dalam mengembangkan protokol TCP/IP yang telah mengubah cara dunia berkomunikasi dan berbagi informasi.
Protokol ini menjadi dasar bagi pengembangan internet modern yang menghubungkan miliaran orang dan perangkat di seluruh dunia. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang jurnal dari Protocol for Packet Network Intercommunication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.